Pernahkah kau merasa terombang-ambing di persimpangan hidup, di mana setiap pilihan adalah labirin yang menguji moralitas dan kesetiaan? Begitulah rasanya bagi Bhaskara, ketika istrinya, Elara, memilih jalan sunyi menuju negeri utara. Bukan demi petualangan, melainkan desakan kebutuhan yang tak terelakkan. Keputusan Elara untuk bekerja di distrik Sejin sebagai pekerja migran, bagaikan tirai yang perlahan menutup babak keintiman dalam rumah tangga mereka. Apalagi Bhaskara berada di persimpangan karena desakan mertua dan kemelut bersama adik ipar. Bagaimana kisahnya? Inilah kisah yang penuh konflik dan emosional lahir batin. Bulan pertama mungkin masih terasa normal bagi Bhaskara, 28 tahun, suami Elara yang ditinggalkan. Rutinitasnya sebagai pengemudi kereta komuter di kota senja, begitu padat hingga celah-celah sepi itu nyaris tak terasa. Namun, seringkali, di tengah kesibukan itu, gema kerinduan yang mendalam tak tertahankan. Terpaksa ia redakan dengan kesendirian di ruang peristirahatan pribadinya. Waktu bergulir, dan ranjang ganda yang kini hanya ia tempati sendiri, mulai memicu gejolak dalam benaknya. Kegelisahan menggerogoti. Tak terpuaskannya hasrat batiniah menjadi pangkal utama kekacauan pikirannya. Namun, bukan hanya itu yang membayangi. Bayangan Elara di tanah asing tak henti-hentinya menghantui. Apakah ia merasakan hal yang sama? Bagaimana Elara mengatasi kerinduan ini? Atau jangan-jangan, godaan di negeri para pangeran berwajah rupawan itu akan menyelinap dan menggoyahkan kesetiaannya? Pikiran-pikiran gelap ini berputar-putar, hingga akhirnya, untuk meredakan badai di kepalanya, Bhaskara memutuskan untuk mencari pelampiasan sesaat di kawasan hiburan malam di sudut kotanya, yang dikenal sebagai Istana Hati Beku. Setelah mengantar penumpang terakhirnya, kereta komuter Bhaskara melaju menuju destinasi yang ia maksud. Begitu tiba, seorang wanita paruh baya yang menjadi penjaga gerbang langsung mendekati kendaraannya. "Tuan mencari pelayanan yang standar atau premium?" Tanyanya dengan nada berbisik, membuat Bhaskara sedikit bingung dengan istilah-istilah itu. "Apa bedanya, Bu?" tanyanya. "Standar 200 koin per mata, premium 350 koin per mata," jawab wanita itu. "Yang premium saja, Bu," putus Bhaskara. "Baik, tunggu sebentar di sini ya, Tuan." Bhaskara duduk di kursi depan kereta, membayangkan hal-hal yang akan ia dapatkan. Berharap malam itu tidak akan mengecewakan, karena selain biayanya yang tidak sedikit, setidaknya keinginannya bisa terpenuhi. Saat asyik melamun, suara wanita itu kembali memanggilnya. "Tuan bisa langsung ke lorong Edelweiss, bilik nomor 7 di sebelah kanan." Bhaskara mengangguk, lalu melangkah menuju bilik yang dituju. Sebuah ruangan sederhana, dengan pintu kayu yang usang termakan usia. Ketika ia membukanya, terlihat seorang wanita tengah bersantai di atas dipan, seolah menunggu kedatangannya. Tanpa basa-basi, Bhaskara segera bersiap. Hatinya penuh antisipasi. Ia mendekat. Namun alangkah terkejutnya Bhaskara saat menyadari siapa wanita itu. Dia adalah Adelia, adik kandung dari istrinya, Elara, yang tinggal serumah dengannya. Bhaskara terkesiap, namun syukurlah, Adelia rupanya bermaksud bercanda. Ia tersenyum dengan mata tertutup kain. "Aku malu, jadi tidak masalahkan kalau aku tidak melihatmu," ujarnya. Bhaskara tak menjawab, khawatir suaranya akan dikenali. Akhirnya, tanpa membuang waktu, ia melangkah maju. Kemudian, sebuah alunan syahdu terdengar, suara yang sering ia dengar ketika mereka bercengkrama di rumah. Setelah semua persiapan rampung, Bhaskara mengubah arah dan melanjutkan perjalanan itu, seperti saat ia berlayar bersama Elara. Jujur diakuinya, pengalaman ini terasa sangat berbeda. Bukannya mudah, justru sedikit lebih menantang. Mungkin karena usia Adelia yang masih sangat muda, dan tentu saja, energinya yang masih penuh. Dalam temaram cahaya, Bhaskara dapat melihat raut wajah Adelia yang tampak gelisah. Entah ia senang, atau justru sebaliknya. Meski demikian, Bhaskara terus melanjutkan perjalanan itu, meski sesekali tersendat, mungkin karena
medan yang berbeda. Namun, karena ia sudah lama kehausan, baru beberapa kali berlayar, Bhaskara tiba lebih dulu, menaburkan benih kebaikan pada wadah itu. Setelahnya, sesaat setelah mengatur kembali napasnya, Adelia membuka penutup matanya. Ia terkejut tak percaya, karena yang sedari tadi bersamanya adalah kakak iparnya. "Hah? Kak Bhaskara?" Iya, ini aku, Adelia. Ayo pulang." Mungkin karena rasa canggung, Adelia merapikan diri, begitu pula Bhaskara. Mereka berdua segera beranjak menuju rumah. Sepanjang perjalanan pulang, Bhaskara dan Adelia hanya terdiam. Bhaskara tidak berani memulai percakapan, merasa sangat canggung dengan apa yang baru saja mereka lalui. Adelia sendiri tentu juga malu, karena ketahuan bekerja di tempat seperti itu. "Maafkan, Kak Bhaskara," kata Adelia. Jawab Bhaskara sambil terus menatap lurus ke depan, seolah sangat fokus pada jalanan. Adelia juga, Kak," jawabnya singkat. "Kakak tadi benar-benar di sana." Mendengar ucapan Bhaskara, Adelia menunduk. "Kamu kan tahu kakakmu jadi pekerja migran. Tadi pun kakak baru pertama kali, kok. Dan asal kamu tahu, ini pertama kalinya kakak ke tempat seperti itu," ungkap Bhaskara, berusaha memecah keheningan di antara mereka. Tapi, Adelia berterima kasih. "Kak Bhaskara." Tiba-tiba Adelia menjawab, membuat Bhaskara terheran. "Maksudmu?" tanyanya. "Ya, terima kasih. Sudah jadi pelanggan pertama Adelia," jawabnya. "Apa? Jadi?" Belum selesai Bhaskara menyusun kalimat, Adelia lebih dulu menjawab, "Ya, hari ini hari pertama Adelia bekerja di sana. Dan Kak Bhaskara adalah orang pertama yang, ujarnya, membuat Bhaskara terkejut bagai disambar petir. Tapi Adelia beruntung, "Kak," katanya, lagi-lagi membuat Bhaskara heran. "Maksudmu, nak?" tanyanya terbata. Adelia senang, "Kak, karena impian Adelia akhirnya terkabul. Dan kakak tahu, Mbak Lara itu tidak bisa memberi keturunan. Kak, seharusnya Adelia yang jadi istri Kak Bhaskara. Dan sebenarnya, Ibu ingin kita menikah, Kak, karena Mbak Lara tidak bisa memberi cucu untuk Ibu. Dan Ibu ingin ada anak kecil di rumah ini," katanya. Aku jadi tambah bingung, Adelia," potong Bhaskara. "Kakak tahu kenapa Mbak Lara jadi pekerja migran? Dia jadi pekerja migran bukan karena ekonomi, tapi karena jengah disuruh ibu memberi cucu," katanya, mencoba membuka sebuah rahasia yang jujur Bhaskara sendiri tidak menyadarinya. "Apa benar ibu bicara seperti itu?" tanya Bhaskara ragu. "Kalau kakak tidak percaya, tanya saja sama ibu, Kak," katanya lagi. Selanjutnya, Adelia juga menjelaskan alasannya mengapa ia sampai bekerja di tempat hiburan malam tadi. Alasannya tak lain, karena ingin mencari pengalaman, dan setidaknya ia tidak canggung saat ada pria yang meminangnya nanti. Meski pada akhirnya pria itu adalah Bhaskara, kakak iparnya sendiri. Singkatnya, tak lama kemudian, sampailah mereka di depan gerbang rumah. Waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Adelia meminta Bhaskara masuk lebih dulu untuk memastikan jika ibu mertuanya masih terlelap di kamarnya. Setelah keadaan Bhaskara pastikan kondusif, barulah ia memberi isyarat pada Adelia untuk cepat-cepat menuju kamarnya. Ya, Bhaskara memang masih tinggal bersama ibu mertua dan juga adik iparnya, Adelia. Lantaran belum bisa membeli rumah, Lara menyarankan untuk tinggal sementara sampai bisa membeli rumah sendiri. Sesaat setelah Adelia masuk ke kamarnya, Nyonya Nirmala, ibu mertua Bhaskara, mendadak keluar dari kamarnya. "Baru pulang, Bhaskara?" sapa beliau saat Bhaskara sedang mengunci pintu. Bhaskara mengangguk dan tersenyum. "Mau ibu buatkan teh, ya?" katanya menawarkan diri. Tidak usah, Bu. Bhaskara mau istirahat saja," jawab Bhaskara. Tidak apa-apa kok," katanya sambil melangkah ke dapur. Melihat sikap baik ibu mertuanya itu, Bhaskara jadi teringat pada rahasia keluarga yang dikisahkan adik iparnya tadi.
Ia mencoba lebih menerima sikap para wanita di sekitarnya dan tidak bertingkah sok baik seperti biasanya. Jadi ia biarkan ibu membuatkan teh. Sementara ia menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah selesai, tampak beliau duduk di meja makan dengan segelas teh yang ia buatkan untuk Bhaskara. "Ini tehnya, Bhaskara. Diminum dulu," katanya. "Iya, Bu. Terima kasih," jawab Bhaskara, sambil duduk menemani beliau di ruang makan. "Bhaskara, ibu mau kamu jujur sama ibu," katanya. "Tentang apa, Bu?" tanya Bhaskara. "Selama istrimu jauh, apa kamu tidak kepikiran?" tanya Nyonya Nirmala seolah memancing arah pembicaraan. "Ya kepikiranlah, Bu," jawab Bhaskara. "Tidak, maksud ibu, apa kamu tidak kepikiran ingin?" tanya Nyonya Nirmala sambil memberi kode dengan kedipan mata. "Bagaimana ya, Bu? Yang namanya suami? Ya pasti iyalah, Bu. Tapi mau bagaimana lagi?" jawab Bhaskara. "Bhaskara, kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau sama Adelia saja? Toh istrimu juga sudah salah membiarkanmu sendiri seperti ini," ungkap Nyonya Nirmala yang ternyata senada dengan ucapan Adelia tadi. "Tapi, Bu," Bhaskara mencoba mencari alasan lain. "Jangan tapi-tapian, Bhaskara. Ibu kan ya ingin ada suara anak kecil di rumah ini. Kamu kan tahu sendiri, sudah lebih dari 2 tahun istrimu tidak bisa, toh." Nyonya Nirmala sepertinya sudah mulai mengungkapkan maksud yang sebenarnya. "Baiklah, Bu. Bhaskara akan bicara sama Adelia nanti," kata Bhaskara. Ibu tersenyum kepadanya, dan beliau pun tampak sangat bahagia. "Sabar, Bhaskara. Ibu tahu kamu sudah lama tidak. Itu wajar. Ibu yang sudah tua saja masih ingin kok. Hihihi," kata Nyonya Nirmala sambil tertawa dan membuat Bhaskara tersipu. Tapi setelahnya, mendadak beliau beranjak dan mendekat ke arah Bhaskara. Nanti kalau kamu mengantuk, istirahat di sana saja ya," ujar Nyonya Nirmala sambil menunjuk kamarnya. Sontak Bhaskara terkejut, sekaligus heran. "Memangnya kenapa toh, Bu?" "Pokoknya ada saja. Hihihi," jawab beliau sambil mengambil gelas teh di hadapan Bhaskara yang telah kosong. Beliau membawa gelas itu ke dapur meninggalkan Bhaskara, yang masih berpikir tentang ucapannya itu. "Kenapa ibu bicara seperti itu? Apa jangan-jangan ibu juga?" Tidak, pikir Bhaskara menggeleng, menepis pikiran ganjil itu. Bhaskara lantas beranjak menuju kamarnya, mengabaikan ucapan ibu mertuanya tadi. Tapi ketika ia baru sampai di depan pintu, secara bersamaan, Nyonya Nirmala mematung di depan pintu kamarnya. Beliau tersenyum saat Bhaskara menoleh. Lalu secara mendadak beliau memanggilnya. "Bhaskara, sini," katanya sambil melambaikan tangan, lalu melangkah masuk. Bhaskara sempat terdiam beberapa saat. Entah kenapa, lagi-lagi ia harus dihadapkan pada pilihan yang begitu sulit. Perang batin pun sempat singgah di benaknya. Tapi, jika ia pikir lagi, bukankah beliau hanya memintanya untuk menemaninya saja? Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Bhaskara memutuskan untuk menemui ibu mertuanya di kamarnya. Ia membuka pintu, dan tampak beliau duduk di depan meja rias dari kayu. Tapi, melalui cermin rias itu, tampak beliau memperhatikannya seolah memberi isyarat sunyi untuk menutup pintu. Bhaskara berpikir, mungkin beliau ingin curhat atau sekadar mengobrol saja, sehingga ia pun menurutinya. Tapi setelah menutup pintu dan berbalik, secara bersamaan beliau beranjak dari kursinya dan serta-merta memperlihatkan anugerah yang tampak memudar karena usia. Sontak jantung Bhaskara berdebar kencang. Belum lagi, ketika beliau berputar-putar di depan cermin, lalu melambaikan tangan ke arahnya. Sebagai pria yang memang sudah lama tak mendapat siraman, tentu pikiran nakalnya pun timbul, dan seketika itu segala hormatnya sirna. Bhaskara tak lagi memikirkan istrinya. Bahkan rasa hormatnya pada beliau pun berubah menjadi keinginan yang tak terbendung. Sejenak Bhaskara memandang sosok ibu mertuanya itu, sebelum akhirnya ia maju dan sebuah sambutan perkenalan ia layangkan. Seperti yang ia duga, beliau pun menyambut riang sambutan baik itu. Tapi di tengah persiapan lain-lainnya itu,
Mendadak beliau menghentikan gerakan Bhaskara. "Bhaskara, tunggu!" ujarnya membuat Bhaskara heran. "Kenapa, Bu?" "Di situ saja," sahutnya sambil menunjuk ke arah dipan di sana. Hati Bhaskara lega, karena sebelumnya ia kira beliau akan marah dengan niat baiknya itu. Akhirnya, tanpa harus berpikir dua kali, Bhaskara pun membawa beliau ke singgasana. Benar-benar tak ia sangka, rupanya beliau begitu tidak sabaran orangnya. Pasalnya, baru saja Bhaskara duduk di tepi dipan, mendadak beliau mengambil inisiatif. Sontak saja, Melodi pun bergema. Karena beliau begitu bersemangat sekali, Bhaskara pun tak ingin melewatkan berkah dan rezeki itu. Setelah ibu mertuanya selesai, segera ia membalas kebaikan tersebut dengan penghormatan sebisanya. Tak lupa ia melanjutkan perjalanan, lalu memberi perhatian lainnya. "Cukup lama ya, Bhaskara," ujarnya. "Bhaskara usahakan, Bu," sahutnya. Mendengar hal itu, Bhaskara mulai melaju secara konsisten. Tampak beliau begitu ceria. Jelas berbeda dengan waktu-waktu biasa. Bhaskara bisa memaklumi. Mungkin memang sejak dulu beliau mengharapkannya, tapi mungkin beliau ragu untuk mengutarakannya. Perjalanan masih melaju, diiringi melodi, pertanda banjir bandang melanda. Bhaskara tahu jika beliau tidak sampai ia tiba dulu, pasti beliau akan kecewa. Tapi karena energinya telah terkuras, ia terpaksa tiba di pelabuhan lebih awal dari biasanya. "Sudah selesai ya, Bhaskara?" tanyanya sambil mengatur napas. "Iya, Bu, maafkan ya." "Ya sudah tidak apa-apa. Tapi besok-besok lagi minum ramuanmu dulu ya," lanjut ibu mertua sambil tersenyum. Mendengar itu, Bhaskara pun sedikit terkejut. Rupanya saat itu bukanlah untuk pertama dan terakhir kalinya. Melainkan, besok-besok beliau masih mengharapkan rezeki itu datang kembali. Singkatnya, waktu berlalu begitu cepat. Dan sesuai janjinya pada ibu mertua, akhirnya Bhaskara pun menikah dengan adik iparnya, Adelia. Perawakan Adelia memang tidak terlalu jauh dengan Lara. Dan sejak saat itu, Bhaskara sangat bahagia karena telah ada seseorang yang akan menemani di setiap ia mengalami masalah-masalahnya. Ia pun sempat pula menceritakan peristiwa yang pernah ia lalui bersama ibu mertuanya. Dan respon dari Adelia justru senang mendengarnya. Kalau Adelia sih tidak keberatan. "Kak, yang penting kakak adil. Karena Adelia juga bisa menikah. Kan berkat ibu juga. Jadi anggaplah Adelia ini bagi-bagi rezeki, Kak," ujarnya saat mereka mengobrol di ruang tamu. Dan begitulah kisah rumah tangga Bhaskara. Sepulangnya Lara dari pekerjaannya sebagai pekerja migran, Nyonya Nirmala juga telah menjelaskan yang sebenarnya. Dan respon dari Lara pun hampir sama seperti adik iparnya. Bahkan dia ikhlas, meski pada akhirnya mereka berpisah. Dan Lara pun memilih untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pekerja migran. Kini, 2 tahun sudah Bhaskara menjalani rumah tangga. Semua berjalan baik-baik saja. Apalagi dengan hadirnya suara anak kecil di rumahnya, semakin membuat keluarganya semakin sempurna. Demikianlah kisah yang dialami Bhaskara beberapa tahun yang lalu. Pembelajaran dari kisah. Pak Hendra masuk dan menutup kembali pintu kamar anak perempuan tirinya. Silva tampak masih terbalut selimut, tidak menyadari kehadirannya. Pak Hendra pun duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajah Silva yang sedang tidur lelap. Dia kemudian beristirahat di sampingnya sambil memeluk putri tirinya itu. "Sarapan yuk, Silva, temani bapak," ujarnya perlahan. Silva mengerjapkan matanya dan melihat bapaknya berada dekat dengannya, membuatnya terkejut. Bapak," katanya terbelalak. Pak Hendra tersenyum. "Bangun yuk, Silva, temani bapak sarapan." Namun, Silva mengeluh. "Tapi aku malas keluar, Pak." "Kenapa tidak sarapan di luar, Pak Hendra?" Tanpa menjawab, Pak Hendra mulai menikmati sarapannya. Inilah kedekatan yang terjalin antara Silva dan ayah tirinya. Hampir setiap waktu, mereka meluangkan waktu untuk berbagi, terutama saat suami Silva, Hengki, pergi bekerja.
Semua ini bermula pada sore itu ketika Silva menerima telepon dari Pak Hendra yang memberitahukan bahwa ia akan berlibur di rumah mereka keesokan harinya. "Bapak kesini, ya? Kayaknya lama. Kamu tidak keberatan, kan?" tanya Silva sambil menemani suaminya menonton TV. "Tidak apa-apa, Silva. Dia kan bapakmu, meski bukan bapak kandung. Dia sudah membesarkanmu sejak ibumu meninggal," jawabnya. "Terima kasih, ya Mas," kata Silva sambil memeluk suaminya. "Iya, tetapi hanya ucapan terima kasih saja," kata suaminya. "Apa yang Mas harapkan?" balas Silva. "Minimal kasih kesempatan satu sesi," balas Hengki. Dia tidak keberatan dengan ajakan suaminya, tetapi setiap kali melakukannya, hanya Hengki yang merasa senang, sementara Silva hanya berpura-pura nyaman demi tidak menyakiti perasaannya. Tidak jarang setelah memberikan nafkah, Hengki langsung terlelap, sedangkan Silva mencari kesenangannya sendiri dengan berlatih menjahit meskipun semua itu tidak seindah saat mereka berdua melakukannya saat baru menikah. Pada awalnya, Silva masih bisa menerima durasi singkat kebersamaan mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, terutama setelah 2 tahun pernikahan, Silva semakin sulit menemukan kebahagiaan. Hari itu, setelah mereka menyelesaikan kewajiban, Hengki pun tertidur, dan Silva keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Ketika bel pintu berbunyi, Silva berbalik dan menuju pintu depan. Dia membuka pintu dan melihat bapaknya. Pak Hendra sudah berdiri di depan rumahnya. "Bapak!" teriak Silva sambil berlari dan memeluk Pak Hendra, ayah tirinya tersebut. Pak Hendra menyambut Silva dengan senang hati. Sejak kecil, Silva sangat dekat dengan Pak Hendra yang menjadi pengganti ayah kandungnya, terutama setelah ibunya meninggal. Pak Hendra lah yang merawatnya hingga Silva menikah dengan Hengki, dan itu adalah pertemuan terakhir mereka sebelum Silva pindah ke luar kota. "Bagaimana kabarmu, Silva? Hengki baik-baik saja, kan?" tanya Pak Hendra saat berjalan menuju kursi ruang tamu. "Mas Hengki baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana?" jawab Silva. "Bapak baik, kok. Maaf baru bisa kesini sekarang," ujarnya. "Oh ya, kenapa sekarang datang lebih awal? Kan besok mau kesininya?" tanya Silva. "Bapak mau memberi kejutan. Hengki ada di rumah, kan?" "Ada, Pak. Mas Hengki tidur sebentar ya," Silva panggilkan. Beberapa saat kemudian, Hengki pun bangun dan menemui Pak Hendra. Mereka berbagi cerita dan asyik mengobrol, ditambah dengan kopi yang disuguhkan Silva, membuat mereka semakin betah bercakap-cakap. Malam itu setelah menyantap makan malam, Pak Hendra segera tidur lebih awal karena merasa lelah setelah perjalanan. Sementara itu, Hengki dan Silva kembali melanjutkan hubungan suami istri seperti biasanya. Silva merasa kecewa lagi dengan Hengki yang tampak lebih mementingkan dirinya sendiri. Merasa kesal setelah suaminya tertidur, Silva keluar kamar hanya dengan doester tanpa penutup lainnya. Di dapur, ia menyiapkan teh dan duduk di kursi makan untuk menenangkan perasaannya terhadap suaminya. Namun, saat menikmati tehnya, tiba-tiba Pak Hendra datang dan bertanya, "Kok belum tidur, Silva?" tanya Pak Hendra. Silva pun menjawab, "Belum, Pak. Saya lagi minum teh. Bapak mau saya buatkan juga?" Pak Hendra menjawab, "Gak usah, Silva. Bapak minum air dingin saja." Sambil mengambil air dingin dari kulkas, ia meneguknya hingga habis, lalu berpamitan pada Silva untuk kembali ke kamarnya. Silva juga memiliki niat yang sama, namun ia teringat bahwa ia tadi lupa memakai bungkus apapun kecuali doestur. Ia khawatir jika ayahnya melihat penampakan yang lain, jadi ia memutuskan untuk pergi setelah ayahnya lebih dulu berjalan. Setelah Pak Hendra melangkah pergi, barulah Silva bangkit dari kursi. Namun, saat itu Pak Hendra tiba-tiba menoleh ke arah Silva yang ada di belakangnya. "Silva, besok tolong buatkan Bapak nasi goreng ya." Jantung Silva hampir berhenti. Ia ingin membalas namun ragu karena khawatir dianggap tidak sopan. Ia terpaksa menahan rasa malunya, sadar bahwa ayahnya pasti memperhatikan penampakan di balik doesternya. "Iya, Pak. Besok Silva akan buatkan nasi goreng untuk Bapak," ucap Silva dengan cemas. Beruntung, sang ayah kemudian langsung menuju kamar,
sehingga Silva bisa cepat-cepat pergi ke kamarnya juga. Di dalam kamar, Silva merasa sulit untuk tidur, terutama karena ia sempat melihat jakun ayahnya bergerak naik turun saat memperhatikan penampakan di balik doesternya. Gimana ya aku menghadapi bapak besok? Gumamnya pelan sambil menyalahkan diri sendiri. Pagi pun tiba. Sebelum Hengki dan Pak Hendra bangun, Silva sudah berada di dapur, tentunya setelah mandi dan berpakaian rapi. Kenangan kecerobohannya semalam masih menghantuinya. Saat ia sedang membalik nasi goreng sambil melamun, Silva terkejut ketika Pak Hendra tiba-tiba muncul di sampingnya. "Oh, Bapak, tunggu ya, bentar lagi matang." Pak Hendra mengangguk dan duduk di kursi menunggu Silva menyelesaikan masakannya. Ia sibuk menggulir layar ponselnya, meski sesekali melirik putrinya yang tampak sangat gugup, dan hal itu membuat Pak Hendra tersenyum kecil. Belum lagi saat ia teringat pemandangan luar biasa semalam, liku-liku dan penampakan dari putri tirinya. Ternyata itu istimewa juga. Hanya saja ia memilih untuk tidak memberitahu Silva, khawatir jika itu akan membuatnya malu atau bahkan dinasihati. Tak lama setelah itu, Hengki datang dan ikut menunggu masakan istrinya selesai. Sambil menunggu, Hengki dan Pak Hendra terlibat dalam obrolan tentang bisnis dan hal lainnya. Setelah Silva selesai menyajikan sarapan, ketiganya pun makan bersama. Sambil makan, Pak Hendra mengamati tingkah laku putrinya. Dia masih seperti dulu, namun entah mengapa sejak tadi malam, ada sesuatu yang mulai menggoyahkan hati Pak Hendra, terutama rasa hormatnya ketika mengingat penampakan indah putri tirinya. Hari-hari berikutnya, Hengki lebih sibuk dengan pekerjaannya. Selama Hengki di kantor, Pak Hendra lah yang lebih sering menemani Silva dalam aktivitas sehari-hari, seperti berbelanja, jalan-jalan, makan di luar, atau mengantarnya kemana saja. Kedekatan mereka semakin erat, membuat Pak Hendra merasakan getaran lain di dalam hatinya. Hal ini bukan hanya karena Silva adalah putri yang dirindukannya, tetapi Silva telah berubah menjadi sosok wanita yang menarik perhatian Pak Hendra. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang sejak istrinya yang tercinta, Ibu Silva, meninggal dunia. Pak Hendra tahu bahwa perasaan itu seharusnya tidak ada, namun untuk menyingkirkannya tidaklah mudah, sehingga ia pun membiarkan perasaan itu mengalir secara alami kepada putri tirinya. "Silva, kamu lihat tidak baju bapak yang warna biru? Mungkin ada di lemari suamimu setelah selesai laundry," kata Pak Hendra suatu pagi setelah mandi. "Sebentar, Silva carikan ya, Pak." Silva pun segera mencari di laci lemari Hengki. Di antara tumpukan CD milik suaminya terlihat ada satu CD yang berwarna cerah. Silva sangat sadar bahwa Hengki lebih menyukai yang berwarna gelap. Ia mengambil CD tersebut dengan rasa cemas. Entah mengapa, ia mulai memikirkan hal-hal yang aneh. Ia mengamati CD dengan seksama. Ternyata CD itu lebih besar dari CD suaminya. Apakah itu menunjukkan bahwa CD itu lebih istimewa? "Ah, apa yang aku pikirkan ini?" gumamnya, berusaha untuk tidak berpikir aneh. Ia segera membereskan tumpukan CD tersebut dan keluar sambil membawa CD milik bapaknya. "Pak, ini CD-nya?" tanyanya saat berada di kamar bapaknya. Ia menyerahkan CD itu sambil menundukkan kepala. "Oh, iya benar, terima kasih ya," balas bapaknya. Silva pun mengangguk dan keluar dari kamar dengan wajah yang memerah. Juga saat bertemu dengan Pak Hendra yang entah kenapa terlihat sendiri ketika Silva menyerahkan CD itu padanya. Beberapa hari kemudian, Hengki berencana untuk mengambil cuti selama 3 hari untuk mengajak istrinya dan bapak mertuanya berlibur. Hengki merasa tidak enak pada Pak Hendra yang sedang berada di rumahnya sementara ia sibuk bekerja setiap hari. Mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang sejuk di daerah pegunungan dengan kebun teh yang mengelilingi sekitar penginapan, seolah memberi rasa sejuk bagi mata mereka. Sampai di tempat itu menjelang sore dan langsung memesan 2 kamar penginapan yang berdampingan. "Udara di sini sejuk, ya Silva?" ujar Hengki sambil memijat bahu istrinya dari balik jendela. "Iya Mas, besok pagi kita jalan-jalan, ya?" "Iya, kalau tidak dingin, soalnya aku alergi." "Iya, iya, lalu kalau besok pagi ternyata dingin, kamu sama bapak saja. Aku di sini selimutan takut sakit nanti," kata Hengki. Silva hanya tersenyum berusaha mengerti situasi suaminya. Memang sejak pagi,
Suhu di daerah tersebut terasa dingin. Hengki terus terbungkus dalam selimut bahkan ketika Silva ingin pamit pergi jalan-jalan Hengki terpaksa tidak ikut. Sambil merapikan jaket, Silva pun meninggalkan kamar dan mengetuk pintu kamar ayah tirinya lalu mereka berjalan keluar dari penginapan. "Dingin banget ya, Pak," kata Silva setelah berjalan beberapa lama. "Iya, wajar suamimu tidak ikut, Silva," sahut ayahnya. "Iya Pak, Mas Hengki alergi dingin. Biar saja daripada sakit nanti." Keduanya kemudian masuk ke sebuah kedai minuman yang cukup luas. Silva memesan 2 cangkir kopi untuknya dan ayahnya. Melihat putrinya yang kedinginan, Pak Hendra mengambil inisiatif untuk menggenggam tangannya. Segera Silva merasakan kehangatan. Suasana terasa romantis dan Pak Hendra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menatap wajah putri tirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, tangan Silva kembali terasa dingin seiring dengan detak jantungnya yang berdebar cepat. "Ini tidak mungkin," pikirnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi pagi itu perasaannya campur aduk bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menikmati kopi, mereka mulai berkeliling ke tempat wisata di sekitarnya. Silva tidak melewatkan bermain air di bawah air terjun dan Pak Hendra tentu sangat bersemangat menemani putrinya, berharap akan ada momen romantis lagi seperti sebelumnya. Silva melipat celana jeansnya hingga ke betis, dan hal itu langsung menarik perhatian Pak Hendra. Ia berjalan di belakang Silva yang berdiri di atas batu, kemudian memijat punggung putrinya yang membuat Silva merasa nyaman. Namun, sambil memijat, Pak Hendra justru mencari-cari keindahan di depan mereka. Selama Silva tidak protes, ia terus melanjutkannya. Tanpa terasa, pakaian mereka basah karena percikan air. Tetapi pelukan Pak Hendra membuat Silva Yuni melupakan dinginnya air di sana. Pak Hendra memanfaatkan momen itu untuk memberikan sambutan kepada putrinya, dan ketika Silva menatapnya, Pak Hendra langsung menempelkan mulutnya. Silva terkejut dan merasa malu, tetapi pikirannya justru menerima dengan bahagia. Gerakan singkat itu membangkitkan keinginan dalam dirinya untuk sesuatu yang selama ini ia rindukan. Terlalu larut dalam perlakuan ayahnya, Silva tidak sadar terpeleset dan terkilir, yang membuat kakinya kesakitan saat melangkah. Mau tidak mau, akhirnya Silva digendong Pak Hendra kembali ke penginapan dengan panik. Pak Hendra berlari tanpa peduli dengan tatapan orang lain. "Kita pulang sekarang," kata Pak Hendra, setelah membuka pintu kamar. Hengki, yang baru saja terbangun, terkejut melihat istrinya digendong oleh ayah mertuanya. "Loh, Silva, kenapa ini, Pak?" Kakinya terkilir. "Tolong bukakan pintu mobil belakang, ya." Beberapa menit kemudian, mereka keluar dari lokasi wisata. Hengki yang menyetir segera melaju ke rumah tukang urut yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Sesampainya di sana, Pak Hendra sigap menggendong Silva. Kemudian Hengki menceritakan mengapa ia datang ke tempat urut tersebut. Perempuan tua yang mengurut kaki Silva segera menjalankan tugasnya. Setelah drama tangis akibat uratnya yang diperbaiki, membuat Silva bisa melangkah meski belum sepenuhnya normal. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang yang awalnya dianggap menyenangkan, ternyata menjadi kurang nyaman. Namun, baik Silva maupun Pak Hendra sama sekali tidak membagikan kejadian yang sebenarnya karena mereka tidak ingin Hengki berpikir yang tidak-tidak. Pagi itu, Silva masih terbungkus selimutnya dan kembali bersantai setelah Hengki pergi bekerja. Sementara Pak Hendra sarapan sendirian. Dia tampak mencari keberadaan putri tirinya. Melihat mobil Hengki tidak ada, ia pun melangkah menuju kamar Silva dan mengetuk pelan, tetapi tidak ada jawaban. Akhirnya, ia mencoba membuka tombol pintu yang kebetulan tidak terkunci, lalu memasuki kamar dan menutup pintu di belakangnya. Ia mendapati Silva terbungkus selimut membelakanginya. Pak Hendra lantas duduk di tepi tempat tidur dan mengamati wajah Silva yang tertidur lelap. Dia kemudian beristirahat di samping putri tirinya sambil mengajaknya sarapan. "Silva, temani Bapak sarapan," ucapnya perlahan. Silva membuka matanya dan terkejut melihat ayahnya ada di sampingnya. "Bangun yuk, temani Bapak sarapan," kata Pak Hendra dengan senyuman. Namun, Silva merasa malas untuk keluar. Pak Hendra pun dengan bujukannya dahsyatnya membuat Silva mau nemani bapaknya sarapan dengan cara digendong.
Silva dengan cepat mengulurkan tangannya, dan Pak Hendra langsung mengangkat putrinya itu menuju ruang makan. Silva melingkarkan kedua tangannya dan kadang-kadang saling bertukar tatapan serta senyuman. Setibanya di ruang makan, Pak Hendra yang ingin menempatkan putrinya di kursi meja makan malah ragu untuk melakukannya. Silva tampaknya enggan melepaskan tangan dari Pak Hendra, tidak ingin mengakhiri momen indah mereka. Mata mereka masih saling bertemu, dan Pak Hendra yang menangkap maksud putrinya dengan tegas memberikan sambutan lain. Ia mendudukkan Silva di pangkuannya, dan secara tiba-tiba telapak tangan Pak Hendra berada pada dua hadiah yang tidak terbungkus.